Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar sekalipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penjumlahan pecahan. Tetapi sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan PR yang kemarin tersisa. Ada 2 soal, yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran. Baik, kita mulai penjelasan tentang penjumlahan pecahan campuran. Oke, kemarin ada 2 soal. Yang pertama adalah 25/8 ditambah 1/6. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan memisahkan antara bilangan bulat dan pecahan. Oke, kita tulis dulu 25/8 ditambah 1/6. Kemudian kita pisahkan. Jadi 2 dan 1 ini adalah bilangan bulat. Kita pisahkan dulu, kita beri tanda kurung supaya tidak bingung. Kemudian di sini ada penjumlahan, maka kita tulis di sini juga penjumlahan. Berikutnya 5/8 ditambah 1/6. Selanjutnya bilangan bulat yang ada di dalam kurung ini kita jumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 5/8 ditambah 1/6. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu dengan cara mencari KPK dari 8 dan 6. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Sehingga kita ubah pecahan yang semula penyebutnya 8, kita ubah jadi 24. Yang semula 6 juga kita ubah menjadi 24. Dari 8 menjadi 24 ini kita peroleh dengan cara mengalihkan 8 kali 3. Atau kalau kita lihat di kelipatannya dari 8 sampai 24 itu hanya 3 angka, yaitu 8, 16, dan 24. Hanya 3 angka. Artinya 24 ini kita peroleh dari 8 kali 3. Jika penyebutnya ini dikalikan 3, maka pembilangnya ini juga dikalikan 3. 5 kali 3, 15. Sehingga 5/8 berubah menjadi 15/24. Selanjutnya 1/6 ini dengan cara yang sama diperoleh. 6 berubah menjadi 24 itu berasal dari 6 kali 4. Kalau kita lihat pada kelipatannya 6, 12, 18, dan 24. Ada 4 angka. Artinya 24 ini kita peroleh dari 6 kali 4. Jika penyebutnya ini dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 15 tambah 4 sama dengan 19. Penyebutnya tetap, yaitu 20. Sehingga hasil dari 3 ditambah 15/24 ditambah 4/24 adalah 3, 19/24. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengubah semua pecahan campuran ini, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita tulis dulu.
Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan mengalihkan bilangan bulat dikalikan penyebut ditambah pembilang per penyebut. Saya ulang. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya adalah bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Sehingga ini bisa kita tulis seperti ini. Bilangan bulatnya adalah 2, penyebutnya adalah 8, pembilangnya adalah 5. 2 kali 8 ditambah 5 per 8. Berikutnya 1 per 6 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti tadi. 1 kali 6 ditambah 1 per 6. Kita tulis 1 kali 6 ditambah 1 per 6. Ini adalah bilangan bulat, ini penyebutnya, ini pembilangnya. Selanjutnya kita kerjakan yang ada di dalam kurung. 2 kali 8 16, 16 ditambah 5 21, 21 per 8 ditambah 1 kali 6 ditambah 1 berarti 7 per 6. Langkah selanjutnya adalah, karena ini penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu, cari KPK dari 8 dan 6. Sama seperti tadi, 8 ditambah 8 diubah menjadi 24. 6 juga diubah menjadi 20. Sehingga ini kalau kita hitung, 8 berubah menjadi 24, artinya 8 kali 3, sehingga 21 sebagai pembilang juga dikalikan 3 menjadi 63. Ditambah 6 ini kita ubah menjadi 24, artinya 6 kali 4. 7-nya ini juga kita kalikan 4, 7 kali 4 28. Sekarang penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan penyebutnya. 63 ditambah 28 sama dengan 91 per 20. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Ini caranya juga ada 2. Pada minggu kemarin sudah Pak Guru jelaskan. Cara yang pertama adalah kita lihat antara pembilang dan penyebutnya ini selisihnya banyak apa sedikit. Jika selisihnya banyak, gunakan pokok kapit. Tapi jika selisihnya sedikit, gunakan pengurangan. Nah, kebetulan ini selisihnya banyak, sehingga kita gunakan pembagian dengan pokok kapit. Kita bagi 91 dibagi 24. Cari hasil perkalian 24 yang hasilnya 91 atau yang mendekati 91. Ingat ya, tidak boleh lebih dari 91. Setelah dihitung diperoleh 91 dibagi 24, yang paling mendekati adalah angka 3. 24 kali 3 sama dengan 72. Kemudian 91 kita kurang 72, sisanya adalah 19. Sehingga diperoleh pecahan campuran 3 19 per 20. 91, saya ulang ya, 91 dibagi 24 itu 3. 3 kali 24 72. Kemudian 91 ini kita kurangi 72 tadi, hasil perkalian 24 kali 3. Sisanya adalah 19. Karena 19 ini sudah lebih kecil dari 24, artinya tidak bisa dibagi 24, ya sudah. Ini adalah hasil akhirnya. Walaupun berbeda jalan, hasilnya sama saja. Oke.
Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Baik, kita lanjutkan kembali soal yang berikutnya. 3 per 10 ditambah 2 3 per 8. Cara yang pertama yaitu dengan memisahkan antara bilangan bulat dan pecahan biasanya. Kita tulis dulu 3 per 10 ditambah 2 3 per 8. Kemudian kita pisahkan 3 dan 2 yang menjadi bilangan bulat ini. Kita pisahkan, kita kasih tanda kurung supaya tidak bingung. Kemudian ini ditambah, sini juga ditambah 3 per 10 ditambah 3 per 8. Ini kita tulis 3 per 10 ditambah 3 per 8. Berikutnya kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3 per 10 ditambah 3 per 8. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 10 dan 8. KPK dari 10 dan 8 adalah 80. Sehingga kita ubah nih penyebutnya menjadi 80. Ini 3 tambah 25. Ini yang semula 10 dan 8 diubah menjadi 80 semua. Nah, kalian coba oret-oret dulu ya. Oret sendiri kelipatan 10 berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Kemudian kelipatan 8, 16, dan seterusnya sampai ketemu 80. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3 per 10 ditambah 3 per 8. Ini penyebutnya tidak sama, samakan dulu. 80 ini diperoleh dari 10 kali 8. 10 kali 8, 80. Jika 10-nya kali 8, maka 3 ini juga kali 8. 3 kali 8, 24. Sehingga 3 per 10 berubah menjadi 24 per 10. Kemudian 3 per 8, 8 ini kita ubah jadi 80 dengan cara mengalihkan 8 kali 10. Karena 8 kali 10, maka 3 juga dikalikan 10. 3 kali 10, 30. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 24 ditambah 30 sama dengan 5. Maka 24 tambah 30, 54 per 80. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Pembilangnya ini bilangan bilangan genap. 80 juga bilangan genap, bisa kita sederhanakan. Kita mulai dari pembagian yang paling kecil dibagi dengan angka 2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 5. 54 dibagi 2, 27. 80 dibagi 4, 40. 27 dan 40 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Cara yang kedua, dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita tulis dulu soalnya. 3 per 10 ditambah 2 3 per 8. Kita ubah nih 3 per 10 menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang per 3 kali 10 ditambah 3 per 10. Jadilah seperti ini. Tambah 2 3 per 8 ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama, 2 kali 8 ditambah 3 per 8. Berikutnya tinggal kita kalikan. 3 kali 10 30 ditambah 3 33 per 10. Kemudian ini 2 kali 8 16 ditambah 3 19 per 8. Ini diubah menjadi 33 per 10 ditambah 2 kali 8 ditambah 3 per 8 19 per 8. Berikutnya kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari 10 dan 8. Sama seperti tadi, KPK-nya adalah 80. Kalau kita perhatikan 80 itu juga bisa kita peroleh dari perkalian silang. 80 itu kan 10 kali 8 atau 8 kali 10. Kita bisa memanfaatkan cara perkalian silang.
Oke, 33/10 kita ubah supaya penyebutnya jadi 80. 80 ini kita peroleh dari 10 kali 8. Jika 10 ini kalikan 8, maka pembilangnya yang 33 ini juga kita kalikan 8. Hasilnya adalah 264/80 ditambah 8 kali 10 80, 19 kali 10 190, sehingga hasilnya 190/8. Penyebutnya sudah sama, selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya. 264 ditambah 190 sama dengan 454/80. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya, karena ini selisihnya banyak, kita gunakan saja porokafit. 454 dibagi 80. Cari bilangan yang jika dikalikan 80 hasilnya 454 atau yang mendekati 454. Setelah dihitung dengan porokafit diketahui bahwa 454 dibagi 80 yang hasilnya paling mendekati adalah 5. 5 kali 80 adalah 400. Kemudian kita kurangi 454 dikurangi 400 sisa 54. 54 sudah tidak bisa dibagi 80 sehingga bisa langsung kita tulis 5 di bilangan bulatnya taruh di depan, sisanya taruh di atas, penyebutnya petang. Ini bisa kita sederhanakan karena 54 ini genap, 80 juga genap. Kita sederhanakan dengan membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, masing-masing dibagi 2. 54 dibagi 2, 80 juga dibagi 2, sehingga hasil akhirnya adalah 5/27/40. Jadi 54 dibagi 2 27, 80 dibagi 2 juga 4. Sama saja hasilnya dengan cara satu maupun cara yang kedua. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Cara satu boleh, cara dua juga boleh, yang menurut kalian paling